Dokter jenius. Kakek sang baiki. Kau pikir aku seperti dirimu yang suka berbohong? Bodoh. Dasar bodoh. Ucap raja kesal. Raja segera masuk ke dalam kamar kakek kaisar. Begitu juga dengan Pangeran Waisan dan ketiga pengawal raja yang telah datang juga. Saat mereka masuk, mereka melihat kaisar sedang berbicara dengan Si Yue dengan akrabnya. Pangeran Waisan ternganga melihat kalau Si Yue sudah kenal dan dekat dengan sang kakek. "Kakek," serunya sambil mendekat. "Saner, ternyata kau datang juga ke istana kakek. Aku pikir kau sudah melupakan kakek tua ini," ucap kaisar tua menggoda Pangeran Waisan. "Kakek, bukan begitu. Salahkan saja pada kakak yang selalu meninggalkan kerajaan," ucap Pangeran Waisan dengan wajah cemberut. "Kau menyalahkan aku," ucap Raja Chu Tianji dengan dingin. "Bukan begitu kak. Tapi kau selalu pergi dari istana. Dan itu jika 1 atau 2 mi BGG saja, tapi berbulan-bulan," ucapnya dengan wajah sedih. Saat raja ingin memarahi sang adik lagi, terlihat Si Yue menatap wajahnya sambil cemberut. Seketika raja terdiam. Wah, ternyata Si Yue pawangnya raja. "Pangeran, kau harus menyadari sendiri, hanya kau yang bisa menggantikan kakakmu saat dia tidak ada di kerajaan. Kini dia harus menyelesaikan masalah terlebih dahulu. Setelah itu, kau akan terbebas dari tanggung jawab itu," ucap kakek kaisar lembut. "Iya kek. Waisan tahu," ucapnya pelan. "Oh ya," katanya kakek jatuh sakit, tapi kakek terlihat sehat. Ucap Waisan lagi. "Semua karena Si Yue. Jika tidak ada Si Yue, mungkin sekarang kalian tidak akan melihat kakekmu hidup lagi," ucap kaisar tua. "Jadi Si Yue memang seorang tabib kek?" tanya Waisan tak percaya. "Sudah 2 kali kakekmu ini berhutang nyawa padanya. 2 kali sudah kakek lolos dari maut," ucap kaisar tua. Mendengar ucapan sang kakek, Waisan melongo. Tak lama terdengar suaranya. "Jadi dia memang seorang dokter," ucapnya pelan. "Benar sekali. Kalau kau tidak percaya, tanyakan saja para kakakmu," ucap kaisar tua. "Aku sudah memberitahu dia kek. Tapi semenjak awal pertama dia bertemu dengan Si Yue, dia tidak mempercayai Si Yue kek. Beberapa kali dia menghina Si Yue," ucap raja kesal. "Apa benar itu pangeran? Kau menghina Si Yue?" tanya kakek kaisar. "Semua itu karena dia terlihat sangat lemah kek. Bentuk tubuh memang pria. Tapi dia sangat lembut, anggun seperti seorang gadis. Dan coba kakek lihat, bukankah dia kalau dilihat sedekat ini? Bukan tampan tapi sangat cantik," ucap Pangeran Waisan sambil menatap Si Yue dengan tatapan kagum. "Pangeran, jaga matamu," seru Raja Chu Tianji marah sambil berdiri di depan Si Yue agar tatapan mata Pangeran Waisan terhalang saat menatap Si Yue. "Cek kakak, kau menghalangiku menatap Si Yue. Kenapa sih kak? Dia juga laki-laki. Kenapa aku tidak boleh melihatnya?" ucap Pangeran Waisan kesal. "Kalau aku bilang tidak boleh ya tidak boleh titik," seru raja marah. "Cek, kau posesif seperti pada kekasih saja. Dia itu seorang pria kak. Ingat itu," ucap Pangeran Waisan masih dengan wajah kesal. "Itu terserah aku," jawab raja dengan wajah juga kesal. "Tapi kak, lebih baik Si Yue bekerja di istana saja, kita bisa mengangkainya sebagai perwira, bagaimana?" ucapnya dengan wajah tak berharap.
Mendengar ucapan Pangeran Waisan, hampir saja ketiga pengawal raja tertawa keras. Apa kau bilang? Jadi perwira di istana? Ucap raja seperti tak percaya dengan pendengarannya. Iya kak. Dia bisa juga merangkap sebagai dokter kerajaan. Iya kan si Yue? Kau mau kan? Ucapnya pada si Yue yang berada di belakang raja. Tidak, tidak. Si Yue tidak akan jadi apapun, dia tetap sebagai pengawalku. Lagi pula dia masih belajar di perguruan. Ucap raja dengan wajah kesalnya. Ayolah kak. Lebih baik dia bekerja di istana sebagai pewira dan dokter kerajaan daripada pengawal pribadimu. Di sini sangat membutuhkan orang seperti dia. Ucap Waisan memaksa. Kau pikir aku tidak tahu niatmu yang sebenarnya? Kau hanya menginginkan si Yue berada di istana untuk membantumu kan? Kau ingin menjadikan si Yue pengawal pribadimu sendiri. Jangan harap. Si Yue tidak akan kuizinkan menjadi pengawalmu. Dia akan tetap bersamaku selama-lamanya. Ucap raja dengan wajah kesal. Mendengar ucapan raja, ketiga pengawal raja menahan tawa. Andai bukan sang raja, mungkin mereka akan tertawa dengan keras. Beda dengan kakek kaisar, dia bisa tertawa dengan keras. Seuri bukan orang yang baru sembuh dari penyakit parah. Sampai-sampai kedua pengawal kakek kaisar tua kaget mendengar tawa kakek kaisar. Hahaha. Kenapa kalian berebut si Yue? Dan kau Waisan? Bukankah kau meragukan kemampuan si Yue? Lalu kenapa sekarang kau ngotot menginginkan dia? Apakah kau tidak takut dia akan membuatmu kecewa? Tanya kakek kaisar sambil masih tertawa. Waisan tidak tahu kalau dia sekuat itu kek. Lagian kakak masih punya 3 pengawal pribadi yang sangat pandai. Kenapa tidak memberikan si Yue padaku saja? Bukankah kehilangan 1 pengawal tidak masalah buat TKK? Ucap Waisan yang memang sedikit manja para Chu Tianji. Dia tahu, di balik wajah dingin sang kakak, Chu Tianji, kakak satu-satunya itu sangat menyayangi dia. Sudah. Jangan kau ganggu kakakmu. Kau cari saja pengawal lainnya. Masih banyak pengawal cakap di istana ini. Kata kakek kaisar dengan bijak. Percakapan mereka terhenti saat ketukan di daun pintu terdengar. Theo masuk setelah terdengar suara raja mengizinkan dia masuk ke dalam kamar. Ada apa Theo? Tanya raja. Maaf yang mulia. Menteri Sang Baiki beserta Jenderal Long Bei dan Tuan Baiki berada di luar. Mereka ingin bertemu kakek kaisar. Ucap Tao. Bawa mereka kemari. Perintah sang raja. Sedangkan Pangeran Waisan yang tidak bisa membujuk sang kakak terlihat cemberut kesal sambil duduk di pembaringan sang kakek. Sedangkan si Yue sendiri terlihat duduk di dekat raja dan kaisar tua yang sedang berbaring. Terlihat sekali keposesifan raja pada si Yue. Dia duduk di sebelah si Yue bagai takut Pangeran Waisan mengambilnya. Hamba yang mulia. Ucap Tao. Perwira itu segera keluar melaksanakan perintah raja. Begitu juga dengan ketiga pengawal raja. Mereka segera keluar juga. Tak berapa lama terlihat 3 orang masuk ke dalam ruang kamar kaisar tua. Melihat kedatangan mereka, si Yue merasakan kehangatan menjalar di hatinya. Kakek. Ternyata kau kakekku. Ternyata aku masih memiliki keluarga. Andai kau tahu aku cucumu, apa yang akan kau lakukan padaku kek? Bagaimana perasaanmu jika kau tahu ayah masih hidup? Aku tidak bisa membayangkan betapa bahagianya dirimu kek. Ucap si Yue dalam hati. Sedangkan Tuan Sang Baiki sendiri saat melihat si Yue,
Terlihat kebahagiaan di wajahnya. Dia tersenyum lembut saat mata mereka bertemu. Dan si Yue membalasnya dengan senyuman dan anggukan kepala. Mereka bertiga segera menghadap raja dan kaisar yang memang duduk berdekatan. Salam sejahtera, semoga panjang umur yang mulia raja dan kaisar. Ucap mereka memberi salam. Salam kalian aku terima. Sudah, duduklah. Ucap kaisar tua. Bagaimanapun juga, mereka adalah calon keluarga dari sang cucu. Apalagi Tuan Sang Baiki adalah sahabatnya sejak remaja. Terima kasih yang mulia. Jawan mereka serempak. Terlihat mereka mulai duduk di kursi yang memang ada di ruangan kaisar tua. Bagaimana keadaan yang mulia sekarang? Ucap Tuan Sang Baiki. Aku sudah baikan. Malah sangat sehat. Ini semua berkata dokterku si Yue. Kalau tidak ada dia, mungkin nyawaku sekarang telah pergi dari raga tua ini. Ucap kaisar tua. Mendengar ucapan kaisar tua, terlihat keterkejutan di wajah mereka. Namun sebelum mereka melanjutkan pembicaraan, tiba-tiba dua pria tampan berpakaian satu serba kuning dan satu lagi putih masuk ke dalam ruangan. Setelah memberi salam pada raja dan si Yue, mereka berkata, "Semua telah kami temukan yang mulia." Ucap pria tampan berbaju putih itu. "Lalu kau taruh di mana mereka?" tanya sang raja. "Mereka berada di penjara bawah," jawab pria itu yang ternyata Ye Sa dan Feng Kui. Mereka perwira dari kerajaan Pangbo dan salah satu dari mereka berkekuatan tinggi dan merupakan jenderal kerajaan Pangbo yang mulia. Ucap Feng Kui menimpali. Ternyata mereka memang sengaja ingin membuat kerajaan kita hancur. Dasar bodoh. Bagus, kalian bekerja dengan sangat bagus. Kita akan menghukum mati mereka nanti. Dan sekarang kembalilah kalian. Ucap raja. Baik yang mulia. Ucap Yesa, pria itu segera menghilang. Sedangkan Feng Kui tetap tinggal. Karena tuannya belum berkata. Kui. Panggil si Yue sambil memepuk pundaknya sendiri. Baik Yuer. Ucap pria yang berbaju kuning. Tak lama Feng Kui berubah menjadi burung kuning kecil dan terbang dan hinggap di pundak si Yue. Melihat itu, Pangeran Waisan kembali tercengang. Kalau pria yang satunya tadi dia mengenal sebagai hewan kontrak sang kakak. Tapi yang ini, bukankah pria itu salah satu pria yang membantu si Yue dalam pertempuran? Ucap hati Pangeran Waisan saat melihat Feng Kui dan Ye Sa masuk ke dalam ruangan. Namun dia semakin kaget saat Feng Kui berubah menjadi burung kecil dan hinggap di pundak kanan si Yue. Dia makhluk kontrak si Yue. Serunya dalam hati. Sedangkan di leher si Yue sendiri terlihat bulu belang yang mirip dengan bulu harimau melingkar dengan indah di leher si Yue. Bagai sebuah sal yang terbuat dari bulu hewan. Begitu juga tiga pria keluarga Sima, mereka tersentak heran melihat pria tampan yang berubah di depan mereka menjadi seekor burung kecil dan hinggap dengan tenang di pundak si Yue. Pria itu hewan kontrak gadis itu. Jadi dia memiliki kontrak dengan hewan ilahi. Batin Tuan Sang Baiki tak percaya. Ya ampun. Ternyata bukan raja saja yang memiliki hewan ilahi. Ternyata anak ini juga memiliki. Batin Jenderal Longbei. Tak bisa kupercaya. Pemuda yang masih memiliki umur semuda ini sudah memiliki hewan ilahi. Sebesar apakah kekuatannya? Batin Baiki. Raja, ada apa? Tanya kakek kaisar tua. Orang yang meracuni kakek telah tertangkap semua.
Ucap raja menjelaskan. Tunggu yang mulia. Maksud yang mulia, kaisar tua diracuni orang. Tanya Jenderal Longbei. Benar Jenderal. Dan itu hampir merenggut nyasa kakek kaisar tua. Untunglah si Yue bisa segera menolongnya. Jika saat itu kami terlambat datang sedikit saja, mungkin kakek kaisar saat ini tidak bisa berbincang dengan kita. Ucap raja. Terlihat keterkejutan di wajah mereka. Mereka tak pernah menyangka kalau penyakit kaisar yang mereka dengar saat di perjalanan sampai membuat raja dan si Yue serta ketiga pengawalnya pergi lebih dahulu ternyata sangat serius. Jadi saudara si Yue juga seorang dokter? Tanya Jenderal Longbei lagi. Benar. Tanpa pertolongannya, kakek tak akan bisa tertolong. Jawab raja singkat. Kalau hamba boleh tahu siapa yang telah berani meracuni raja yang mulia? Tanya Jenderal Longbei dengan marah. Putri dan jenderal dari kerajaan Pangbo. Mereka sengaja ingin membunuh kakek agar aku kembali ke istana. Mereka takut aku menggagalkan penyerbuan mereka di perbatasan sebelah selatan, walau kenyataannya mereka menang sudah kalah. Fikir mereka jika aku mendengar kakek tiada. Mereka akan mudah merebut perbatasan di sebelah selatan. Jawab raja. Ya dewa. Lalu mereka sekarang apakah sudah tertangkap? Sela Tuan Baiki. Sudah kek. Mereka berdua tadi yang menangkap mereka. Sekarang mereka sudah berada di penjara bawah. Untung kami segera tahu siapa di balik keracunan kakek. Dan semua ini berkata kecerdikan dan kecerdasan si Yue yang sudah membongkar kejahatan dan niat mereka sebenarnya. Ucap raja dengan bangga. Mendengar ucapan raja, mereka menatap si Yue dengan pandangan yang sulit dijabarkan. Anak ini, kenapa semua yang ada di dirinya merupakan cerminan Sima Yuan? Ucap Tuan Sang Baiki. Tanpa sadar air matanya mengalir di pipi keriputnya. Semua itu tak luput dari tatapan si Yue. Melihat itu si Yue berucap. Tuan Sang Baiki. Melihat Anda, hamba ingat pada kakek hamba. Bolehkah hamba memeluk Tuan? Ucap si Yue lembut. Mendengar ucapan si Yue, membuat orang di ruangan itu kaget. Hanya raja dan kaisar yang diam saja. Mereka tahu keinginan si Yue. Maaf. Tapi jika tidak berkenan hamba minta maaf. Ucap si Yue. Tidak, tidak nak. Tentu saja aku mau. Sini peluk kakek. Ucap pria tua itu sambil berdiri dan merentangkan tangannya. Si Yue segera berdiri dan berjalan ke arah Tuan Sang Baiki. Mereka berpelukan dengan erat. Terutama Tuan Sang Baiki. Tak terasa air matanya mengalir dengan deras. Sedangkan si Yue mati-matian menahan tangisannya. Setelah merasakan tangisan Tuan Sang Baiki meredah, si Yue melepas pelukannya dengan perlahan. Boleh si Yue memanggil Anda kakek? Tanya si Yue sambil mengusap air mata di wajah tua di depannya. Tentu. Tentu sayang. Aku malah bahagia kalau kau mau memanggilku kakek. Ucap Tuan Sang Baiki dengan gembira. Boleh kapan-kapan si Yue berkunjung ke rumah kakek? Tanya si Yue. Mendengar perkataan si Yue, hati Tuan Baiki sangat bahagia. Kau mau datang ke rumah kakek? Ucapnya dengan wajah senang. Si Yue mengangguk sambil tersenyum. Ah, tentu saja boleh si Yue. Kakek akan bahagia sekali jika kau mau datang ke rumah kakek. Ucap Tuan Sang Baiki dengan gembira. Baiklah kapan-kapan si Yue akan datang ke sana tapi lebih baik si Yue ke sana saat putri kakek Lin Yun tidak berada di rumah. Maaf kek.
Kakek tahu sendiri kan kalau Lin Yun sangat membenci Si Yue. Ucap Si Yue lembut. Baik kakek mengerti nak. Jawab Tuan Sang Baiki dengan gembira. Saat Si Yue sedang berbicara dengan Tuan Sang Baiki, terlihat Tuan Baiki sepupu Jenderal Long Bei berbisik pelan. Kak, aku baru ingat. Wajah pria ini sangat persis dengan wajah saudara kita Sima Yuan. Ucapnya pelan. Kau baru menyadari itu. Jawab Jenderal Long Bei. Jadi kakak sudah menyadari itu. Ucapnya heran. Tentu saja. Lihatlah ayah. Dia menangis karena dia teringat pada pria bengal itu. Ah, adikku Sima Yuan. Di mana dia sekarang berada? Kalau kau masih hidup, apakah kau tidak ingin pulang? Apakah kau masih hidup, Dik? Ucap pelan Jenderal Long Bei dengan wajah sedih. Sabar kak. Jika dia masih hidup suatu saat kita pasti bisa bertemu kembali dengannya. Aku yakin Sima Yuan masih hidup. Dan dia pasti kembali pada kita. Ucap Tuan Baiki pelan sambil mengusap punggung sang kakak. Percakapan mereka dengan jelas terdengar oleh kepekahan telinga Si Yue. Terlihat senyum tipis di bibir Si Yue walaupun hanya sebentar. Benar kata Muki. Aku selalu meminta para dewa agar mengembalikan Sima Yuan pada kita. Ucap Jenderal Long Bei dengan sedih. Tak lama lagi kalian akan bertemu dengan ayah. Bersabarlah paman. Kali ini aku hanya bisa mempertemukan kakek dan nenek saja. Tapi setelah memberikan pelajaran pada mereka, pasti kita akan berkumpul kembali paman. Ucap Si Yue dalam hati. Si Yue, boleh paman juga memelukmu. Kata Jenderal Long Bei saat Si Yue terlepas dari pelukan sang ayah. Dia sudah berdiri di sebelah Tuan Sang Baiki. Boleh paman. Jawab Si Yue. Si Yue segera memeluk pria parubaya yang bertubuh kekar itu. Wajah Jenderal Long Bei hampir mirip dengan sang ayah. Hanya lebih tampan sang hehehe. Jenderal Long Bei memeluk Si Yue dengan lembut. Entah kenapa ada perasaan hangat mengalir dalam hatinya. Perasaan ingin menyayangi dan melindungi pria muda yang kini ada dalam pelukannya. Sebentar kemudian Jenderal Long Bei melepas pelukannya. Dia menatap Si Yue dengan sayang. Nak, kau mirip sekali dengan adik bungsu kesayangan kami. Ucap Jenderal Long Bei sambil menatap Si Yue. Benarkah paman? Apakah aku mirip dengan adik paman? Kalau begitu di mana dia sekarang paman? Tanya Si Yue sambil tersenyum lembut. Dia pergi berkelana. Jawab Jenderal Long Bei. Oh, sayang sekali paman. Jika ada dia, aku ingin mengenalnya. Ucap Si Yue lagi. Anak muda, boleh aku memelukmu juga? Tanya Tuan Baiki yang ada di sebelah Jenderal Waisan. Tentu paman. Tapi paman ini apakah saudara paman Jenderal? Tanya Si Yue. Benar. Tapi bukan saudara kandung. Kami merupakan saudara sepupu. Jawab Tuan Baiki. Oh, aku pikir paman berdua saudara kandung. Ucap Si Yue. Setelah memeluk mereka bergantian, Si Yue segera melangkah kembali ke dekat kakek kaisar. Tak lama Tuan Sang Baiki berpamitan. Kalau begitu hamba mohon diri yang mulia. Ucap Tuan Sang Baiki. Baik silahkan. Maaf aku menghambat kepulangan kalian. Ucap Kaisar tua. Tidak masalah yang mulia. Melihat Anda sudah kembali segar, kami sudah bahagia. Kalau begitu kami mohon diri. Ucap Tuan Sang Baiki. Silahkan. Jawab Kaisar tua. Setelah memberi hormat pada Raja dan Kaisar tua,
Tuan Sang Baiki bersama Jenderal Long Bei dan Tuan Baiki segera pulang kembali ke kediaman keluarga Sima. Setelah kelergian mereka, Si Yue berpamitan juga pada kakek kaisar. "Kakek, karena kakek sudah kembali sehat, izinkan Si Yue kembali ke sekte. Sebab Si Yue ingin melihat apakah sahabat dan keluarga hamba bisa masuk di sekte tapak dewa." Ucap Si Yur. "Apakah kau tidak beristirahat dulu Si Yue?" Ucap kakek kaisar lembut. "Tidak kek. Si Yue akan beristirahat setelah sampai di sekte." Jawab Si Yue. "Baiklah kalau itu maumu." Ucap kakek kaisar. "Yuer, kita akan pulang bersama." Ucap raja. "Baik. Si Yue pergi dulu kakek." Ucap Si Yue. Diikuti raja. "Kakak, kau benar-benar tidak memberikan Si Yue padaku." Ucap Pangeran Waisan lagi. "Tidak. Cari pengawal pribadimu sendiri." Seru raja marah dan kesal. Sedangkan Si Yue hanya tersenyum sebentar melihat perdebatan mereka. Ketiga pengawal raja pun ikut berpamitan, mereka keluar sambil menahan tawa. Mana mungkin sang kekasih akan diberikan sebagai pengawal pada pangeran? Ucap mereka bertiga dalam hati. "Bersambung dulu ya. Maaf agak siang. Jangan lupa, like, vote, dan komennya selalu autor tunggu." Episode sebelumnya. Terkuak 2. Episode berikutnya. Pertemuan ayah dan kakek Si. Dokter Jenius. Pertemuan ayah dan kakek Si. "Tidak. Kau pikir gampang mencari pengawal sepintar dan sejenius dia? Enak saja. Kau cari sendiri pengawal pribadimu, kakak tidak akan memberikan. Tapi kak, ayolah. Kakak bisa mencari yang lain. Dan berikan dia padaku." Ucap Pangeran Waisan mencoba merayu raja. "Cukup Waisan. Kataku tidak, ya tidak. Kau bisa meminta yang lain, tetapi bukan Si Yue." Ucap raja semakin kesal. Dia segera keluar dari kamar sang kakek dengan marah. "Kakak," seru Waisan. Entah kenapa tiba-tiba dia menginginkan Si Yue. Dia jenderal atau pimpinan yang tegas dan kejam. Tapi di depan sang kakak dia berubah sangat manja. Sedangkan Si Yue hanya tersenyum sebentar melihat perdebatan mereka. Ketiga pengawal raja pun ikut berpamitan, mereka keluar sambil menahan tawa. Mana mungkin sang kekasih akan diberikan sebagai pengawal pada Pangeran Waisan? Ucap mereka bertiga dalam hati. Mereka segera keluar istana menuju kota Nandaka untuk kembali ke sekte. Namun sebelum masuk sekte, Si Yue dan Raja mampir dulu di rumah Si Yue. Saat melihat kedatangan Si Yue, para sahabat dan saudaranya berlari keluar menyambut Raja dan Si Yue dengan gembira. "Salam sejahtera dan panjang umur yang mulia," ucap mereka bersama. "Sudah tidak isah seformal itu," ucap Raja. Akhirnya mereka menyapa Si Yur, mereka satu persatu memeluk Si Yue. Melihat semua itu, si Raja Bucin tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab dia tahu kedekatan mereka dengan Si Tue. Mereka menanyakan keadaan Raja dan Si Yue dengan wajah khawatir. Sebab mereka tahu Si Yue baru pulang dari perbatasan. Melihat kepedulian para sahabat dan saudaranya, Si Yue terharu sekaligus bahagia. Walaupun mereka jarang bertemu, namun kepedulian mereka tetap ada. Tak lama kakek Si dan kakek Fang Bo datang menemui Si Yue. Melihat keadaan Si Yue baik-baik saja, terlihat kakek Si menangis. Sebenarnya bukan cuma kakek Si yang menangis melihat Si Yue datang dalam keadaan baik-baik saja.
Keempat sahabatnya dan ketiga kakak si Yue sudah sejak tadi menangis. Hanya saja mereka menangis dengan pelan. Bagaimana mereka tidak cemas, mendengar gadis yang mereka sayangi sedang berangkat ke medan perang. Hampir saja mereka tidak fokus dalam ujian masuk sekte. Tapi demi menunjukkan pada sang adik kalau mereka bisa diandalkan dan mampu bersaing dengan para kultivator alam atas. Mereka dengan susah payah melalui semua ujian yang sudah mereka hadapi selama 10 hari ini. Tinggal ujian terakhir besok yang harus mereka hadapi. Jika mereka lolos maka mereka akan menyandang nama murid sekte tapak dewa. Yue, kau sehat saja kan? Tanya kakek si dengan wajah cemas. Tentu saja kek. Si Yue baik-baik saja. Si Yue akan selalu berusaha sehat agar bisa bertemu kakek. Jawab si Yue. Syukurlah. Kalau begitu ayo masuk. Ajak kakek si. Baik kek. Kakek Fangbo. Apa kabar? Tanya si Yue pada kakek Fangbo yang berdiri di sebelah kakek si. Si Yue baru sadar ada kakek Fangbo di dekat kakek si. Baik nak. Kakek berhadap kau selalu baik-baik saja Yue. Ucap kakek Fangbo sambil memeluk si Yue. Si Yue baik-baik saja kek. Jawab si Yue. Mereka pun segera masuk ke dalam rumah. Mereka berkumpul dan bercerita. Mereka menanyakan tentang masalah di perbatasan. Dengan senang hati si Yue pun bercerita. Sedangkan sang kekasih hanya duduk sambil menatap si Yue dengan tatapan bangga. Oh ya kek. Apakah kakek ingin bertemu dengan ayah si Mayuan? Tanya si Yue tiba-tiba. Sang penolong. Tentu saja Yue. Apakah kakek boleh bertemu dia? Tanya kakek si dengan wajah gembira. Sang penolong. Apa maksudmu si? Tanya kakek Fangbo. Dialah yang telah menyelamatkan kami sekeluarga dari tangan si Sanmo putra kedua muka. Ucap kakek si. Sanmo. Jadi dia mengejarmu saat kau melarikan diri dari kediaman keluarga kita. Kata kakek Fangbo. Benar kak. Aku dan putraku sudah terluka parah saat itu. Dan mereka bertiga masih kecil. Untunglah Yinlu, menantu kakek si, masih kuat bertahan untuk menyelamatkan ketiga putranya dari serangan orang suruhan Sanmo. Pada saat kami sudah tidak mampu bertahan, ayah Yue menolong kami. Dia menghajar habis mereka. Dan membawa kami ke alam bawah. Ternyata dengan perginya kami ke alam bawah, kami bisa hidup dengan tenang. Namun dia juga menambahkan kebahagiaan kami, dia menitipkan putrinya pada kami yaitu si Yue. Ucap kakek si mengakhiri ceritanya. Dan sekarang aku bisa melihat Tuan penolong kami lagi. Tentu saja aku sangat senang. Ucap kakek si. Kalau begitu aku akan pergi ke ruang teratai sebentar, sebab ayah ada di sana sedang dalam perawatan. Ucap si Yue. Loh, apakah ayahmu sakit Yue? Ucap kakek si dengan wajah kaget. Biar nanti akan aku ceritakan kek. Sekarang aku pergi dulu. Ucap si Yue. Sayang aku ikut. Ucap raja. Baik ayo. Mereka pun segera hilang dari ruangan itu. Tak berapa lama si Yue kembali bersama raja dan seorang pria parubaya yang terlihat masih sangat tampan, wajahnya hampir sama dengan si Yue. Saat melihat pria itu, terlihat kakek si berseru. Dewa penolong. Serunya keras. Mendengar seruan kakek si, terlihat si Mayuan yang berada di sebelah si Yue mencari asal suara. Dan dia melihat seorang pria tua terlihat menatap padanya dengan wajah gembira. Ayah.
Dia kakek Xi yang telah merawat si Yue selama ini dengan penuh kasih sayang. Walaupun si Yue terkenal dengan sebutan sampah masyarakat, tetapi kakek Xi dan ketiga kakak si Yue tetap menyayangi si Yue dengan penuh kasih sayang. Ucap si Yue pada sang ayah. Sima Yuan yang baru merasakan kembali udara kehidupan nyata, terlihat bernafas dengan lega. Badannya yang telah pulih kembali walaupun tidak sepenuhnya terlihat segar. Dia mendekati kakek Xi dan memberi salam dengan mengepal tangan di dada sambil membungkun sedikit. "Salam paman," ucap Sima Yuan pada kakek Xi dan kakek Fang Bo. "Ya dewa, ternyata Anda benar-benar sang penolong." "Salam tuan," ucap kakek Xi dengan hormat. "Jangan begitu paman. Kau telah merawat putriku dengan sangat baik. Hingga dia bisa tumbuh seperti sekarang ini. Aku banyak berhutang padamu paman," ucap Sima Yuan. "Jangan begitu tuan. Pamanlah yang seharusnya berterima kasih padamu. Andai tidak ada kehadiran tuan penolong, tidak akan ada keluarga kakek Xi lagi di dunia ini," ucap kakek Xi. "Tolong jangan memanggilku dengan sebutan tuan, anggap saja aku putramu sendiri. Panggil aku dengan Yuan saja paman," ucap Sima Yuan pada kakek Xi. "Baiklah kalau itu keinginanmu. Aku juga berharap kita akan menjadi keluarga yang bahagia," ucap kakek Xi. "Tentu paman," jawab Sima Yuan. Dia berbalik dan memperhatikan sekitarnya. "Salam paman," seru para sahabat dan saudara si Yue saat Sima Yuan menatap pada para anak muda yang berada di sekitarnya. Si Yue segera menarik sang ayah untuk mendekati mereka. Terlihat senyum manis di bibi ayah si Yue. "Ayah, kau harus menjadi ayah bagi mereka juga. Merekalah yang selalu ada saat si Yue sendiri. Mereka orang-orang terdekat si Yue." Ini tiga kakak si Yue yang selalu menyayangi dan siap melindungi Yue kecil dari apapun yang akan menyakiti si Yue. Ucap si Yue sambil menunjuk pada ketiga kakak yang selalu menyayanginya. "Dan ini cucu dari kakek Fang Bo namanya si Yuan Ru. Namanya sama dengan ayah." Si Yue tersenyum dan sang ayah tertawa sambil mengusap kepala si Yue, "Dan ini 4 sahabatku yang selalu ada saat si Yue ada di perguruan di alam bawah dan juga sampai kami berkelana menuju alam tengah. Ini Chanxin rakyat kerajaan Johan, dia mengikuti si Yue sampai di alam atas ini. Semua itu karena dia sayang sama si Yue. Dan ini Pangeran Qinan kerajaan Johan juga sekaligus kakak angkat si Yue, dan yang satu ini Pangeran kerajaan Fang tepatnya putra mahkota kerajaan Fang yang ada di alam tengah, pasti ayah tahu kerajaan itu." Ucapan si Yue terhenti saat sang ayah menyela ucapannya. "Tunggu. Kau putra mahkota kerajaan Feng. Apakah kau putra Raja Feng Taoqi?" tanya Sima Yuan kaget. "Paman mengenal ayah?" tanya Feng Sun. "Tentu saja. Aku pernah tinggal beberapa tahun di kerajaan Feng dan juga kerajaan Long," ucap Sima Yuan. "Dan putri paman adalah penguasa ketiga kerajaan Long. Karena dia juga putri angkat Raja Dewasa," sambung Feng Sun. "Apa? Dia putri angkat Raja Dewasa? Apa benar Yuer?" tanya Sima Yuan pada sang putri. "Benar ayah. Putra mahkota Long Sanwa menjadikan diriku adik angkatnya." Dan sang ayah menyetujuinya. Jawab si Yue dengan tenang. "Wah. Ayah tak menyangka kalau putri ayah banyak yang menginginkan menjadikan dia putri mereka. Ternyata putri ayah merupakan putri istimewa."
Ucap Sima Yuan sambil mengusap kepala si Yue dengan bangga dan haru. Dan ini adalah sahabat sekaligus saudara perempuan si Yue satu-satunya ya. Namanya Ningxi. Dia berasal dari alam atas ini ayah. Tapi karena dia mendapatkan fitnah dari saudaranya, dia terusir dari sektenya. Maaf Ning. Aku harus mencarikan kebenaran untukmu. Tapi maaf jika itu belum aku lakukan. Ucap si Yue. Tidak apa-apa Yue. Aku malah sudah tidak ingin kembali ke keluargaku. Ucap Ningxi dingin. Tidak Ning. Aku hanya ingin namamu kembali baik. Soal kau kembali ke keluargamu atau tidak, itu terserah padamu. Yang aku inginkan hanyalah namamu kembali baik dan ayahmu akan menyesali perbuatannya. Ucap si Yue. Baiklah kalau itu tujuanmu, tapi tolong jangan paksa aku untuk kembali pada mereka dan meninggalkan dirimu. Ucap Ningxi dengan tegas. Wah, soal itu kau harus percaya padaku. Aku tidak akan pernah memaksa sahabat cantikku pergi meninggalkan diriku. Ucap si Yue. Sambil tertawa. Ning. Kalau boleh tahu di mana rumahmu? Tanya Raja. Sekte Pedang Terbang. Ucap Ningxi pelan. Apa? Pedang Terbang? Bukankah itu sekte besar? Ucap Raja. Benar Yuan. Set ayah. Sekte Pedang Terbang merupakan urutan keempat dalam kekuatan sekte. Ucap Sima Yuan. Benar ayah. Pedang Terbang adalah sekte urutan keempat di alam atas ini. Ucap Raja. Tenang nak. Aku juga akan membantu memulihkan namamu. Dan jangan khawatir kau sekarang juga putri ayah. Ucap Sima Tuan. Mendengar ucapan ayah sang sahabat, Ningxi terharu hingga dia menangis. Terima kasih paman. Ucap Ningxi. Panggil ayah saja nak. Kau juga putriku kan? Ucap Sima Yuan. Terima kasih ayah. Ucap Ningxi. Salam anak-anak. Paman mengucapkan banyak terima kasih pada kalian, karena kalian telah rela menjaga putriku ini. Ucap Sima Yuan mengepalkan tangannya sambil menunduk sedikit. Wah, paman salah. Si Yue lah yang selalu melindungi kami, dia merupakan adik, sahabat, serta guru kami. Tanpa dia kami tidak akan sekuat ini paman. Ucap Rong Hao sopan. Mendengar ucapan dari Rong Hao yang terlihat sangat membanggakan si Yue, membuat hati Sima Yuan bangga pada sang putri. Terlihat sekali kalau anak-anak muda di depannya menyayangi si Yue dengan tulus. Sebaik itukah hati putriku? Dia begitu dicintai banyak orang. Batin Sima Yuan. Ayah. Ayah jangan kaget melihat sikap mereka pada Yue. Karena dimanapun dia berada, dia akan selalu disayang oleh orang sekitarnya. Aku sangat beruntung menemukan putri ayah. Dan aku janji pada ayah akan selalu menjaganya. Ucap raja yang sudah berdiri di sebelah si Yue. Mendengar ucapan raja, Sima Yuan hanya bisa tersenyum bangga. Akhirnya mereka berbicara di ruang tamu rumah si Yue yang sudah diberikan pada keluarga si. Dan dia juga sudah mulai membangun beberapa rumah di tanah kosong yang ada di belakang rumah. Si Yue sudah mulai mempersiapkan kepindahan keluarga si ke alam atas. Sima Yuan bercengkrama dengan kakek si dan kakek Fang sebentar. Setelah makan bersama, masakan yang si Yue buat, si Yue membawa kembali sang ayah ke dalam ruang teratai. Si Yue memutuskan tinggal di sana semalam untuk beristirahat. Dia memilih kembali ke ruang teratai untuk berkultivasi.
Seperti biasa raja tidak mau berpisah dengan si Yue barang sedikit pun. Keesokan paginya pagi-pagi sekali mereka telah bersiap-siap untuk berangkat ke sekte. Hari ini merupakan hari terakhir ujian dan sekaligus mendengarkan keputusan. Apakah mereka diterima atau tidak masuk ke dalam sekte? Saat hari menjelang siang, mereka segera berangkat. Sedangkan si Yue sendiri dan raja memilih berangkat agak siang karena di sana Raja Chu Tianji hadir sebagai sang raja yang berkuasa di kerajaan Darga. Setelah Ye Mai datang dan memberitahukan kalau keadaan di sekte undangan telah banyak yang datang, si Yue dan raja segera berangkat mengendarai kuda mereka sendiri. Tak terkecuali 3 pengawal kerajaan yang selalu bersama mereka. Saat mereka masuk dengan mengendarai kuda, terlihat mereka menjadi tontonan setiap orang yang berada di sana. Bukan hanya para peserta ujian, murid sekte, ataupun para tamu. Tapi ketiga guru besar yang berada di podium tertegun melihat kuda yang mereka naiki. Terutama kuda milik si Yue dan raja. Kuda raja kini memang selalu berada di ruang teratai si Yue, hanya saat digunakan saja kuda itu dikeluarkan. Jadi tubuhnya semakin bagus. Kak, kuda mereka. Seru guru Wang dengan wajah kaget. Aku juga baru tahu sekarang Wang. Ucap guru Yang Si. Apakah mereka tidak pernah menunjukkan pada kakak, kuda mereka? Tanya guru Wang lagi. Tidak. Aku baru melihatnya hari ini. Jawab guru Yang Si. Ya Dewa Kak. Lihatlah kuda-kuda mereka, aku tidak pernah melihat kuda yang segagah dan sebesar itu. Aku merasa iri melihat para pengawal raja. Ucap guru Wang. Kau ini. Aku yakin kuda itu pemberian si Yue. Ucap guru Yang Si. Kenapa kau memiliki pikiran seperti itu Kak? Tanya guru Wang. Sebab semenjak aku bertemu dengan si Yue, banyak keajaiban yang bisa aku lihat. Ucap guru Yang Si. Benar sekali perkataanmu Kak. Ucap guru Wang Si. Sedangkan di bawah podium, terlihat raja telah turun dari kudanya bersama si Yue dan ketiga pengawalnya. Tak lama terlihat mereka menaiki podium menuju tempat yang memang khusus untuk raja. Tempat itu berada di dekat tempat guru Yang Si dan guru yang lain. Ujian terakhir ini akan diteruskan dengan pelantikan atau peresmian murid baru. Karena itu pada hari ini tamu yang diundangan bukan saja dari para pembesar kerajaan saja, tetapi ada juga undangan dari sekte lainnya. Seperti sekte Elang Putih, sekte Darah Suci dan juga beberapa perguruan lain, dan salah satu tamu adalah si Lin Yun yang duduk bersama sang guru. Ketika dia melihat raja dan pengawalnya masuk, dia merasa bahagia. Apalagi melihat kegagahan raja di atas kudanya. Namun saat melihat lebih jelas pada pengawal raja, dia kaget bukan main saat melihat si Yue berada di samping raja. Pria itu terlihat gagah tapi anggun berada di sebelah raja. Dia merasakan kemarahan di dalam hatinya. Sampai dia mengepalkan tangannya dengan marah. Seharusnya aku yang berada di dekat raja. Bukan pria sialan itu. Apa sih istimewanya dia daripada aku? Ucapnya dalam hati. Dia mengepalkan tangannya hingga terlihat telapak tangannya terluka dan mengeluarkan darah. Apalagi saat si Yue dan raja berjalan bersama. Mereka bukannya terlihat sebagai raja dan pengawalnya malah terlihat seperti adik dan kakak saja yang sedang jalan menuju tempat duduk raja. Raja tidak mau si Yue berjalan di belakangnya, dia menarik si Yue untuk berjalan di samping dia.
Ketika sampai di tempat duduk pun raja membuat ulah lagi. Saat Si Yue ingin berjalan duduk bersama ketiga pengawal lainnya, raja menariknya untuk duduk di sebelah Mia. Tentu saja Si Yue kaget. Yang mulia, ucap Si Yue pelan. Set, diam dan duduk. Ucapnya tenang. Tapi yang mulia, ucap Si Yue pelan. Mana bisa dia duduk bersama seorang raja? Bukankah dia sekarang berperan sebagai pengawal raja? Sudah diam. Lakukan saja dan duduklah. Atau, ucapannya menggantung dan Si Yue tahu lanjutannya. Dia akan mengancam akan melakukan tindakan yang lebih menjengkelkan. Iya aku duduk. Ucap Si Yue kesal. Dia duduk didamping Raja Den Fan wajah cemberut. Guru Yang Si yang berada di sebelah raja melihat semua itu. Dan dia hanya bisa menahan tawa melihat kekonyolan sang raja. Dia tak pernah menyangka raja yang dulu begitu dingin, bisa begitu manja pada Si Yue. Sedangkan di tempat Lin Yin, terlihat kemarahan dan kekesalan di wajahnya. Melihat muridnya yang duduk gelisah. Guru Sakura guru sekte darah suci menatau sang murid dengan lembut. Ada apa? Tanya guru Sakura. Tidak ada guru. Ucap Lin Yun dengan lembut. Dia berusaha menekan kemarahannya. Kau marah raja dekat dengan pria itu. Kenapa mesti marah? Dia seorang pria, mana bisa dibandingkan dirimu yang seorang gadis cantik. Walaupun dia tampan, dia teraplah seorang pria. Apalagi semua orang tahu kalau kau itu calon tinggal Raja Darga. Gadis darah Phoenix adalah jodoh sang raja. Ucap sang guru. Tapi sejak dulu raja selalu menolak aku guru. Ucap Lin Yun kesal. Biarkan saja. Jodohmu menikah dengannya. Ucap sang guru. Mendengar ucapan gurunya, terlihat Lin Yun mulai tenang. Dia menatap Si Yue dengan penuh kebencian. Udahan dulu ya. Jangan lupa like, vote, dan komennya aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Kakek Sang Baiki. Episode berikutnya. Membawa Guru Yun Jin ke ruang teratai. Membawa Guru Yun Jin ke ruang teratai. Tapi sejak dulu raja selalu menolak aku guru. Sebenarnya apa sih kekuranganku hingga raja tidak mau kepadaku? Jangankan mengajak bicara denganku, menatapku saja dia tidak mau. Ucap Lin Yun marah dan kesal. Biarkan saja. Kau jangan cemas, jodohmu menikah dengannya. Itu sudah ketentuan dari dewa. Tunggu saja saat pelantikanmu menjadi ratu kerajaan Phoenix nanti, saat itulah kau akan melihat, kalau dialah yang akan mengejarmu. Ucap sang guru bangga. Mendengar ucapan gurunya, terlihat Lin Yun mulai tenang dan bahagia. Rasanya tak sabar menunggu saat-saat itu tiba. Betapa bahagianya menjadi wanita yang akan menjadi istri seorang raja yang berwajah tampan tiada tandingan itu. Dia menatap Si Yue dengan penuh kebencian dan merendahkan. Acara pun segera mulai. Si Yue menatap ke arah para murid baru yang sedang bersiap-siap. Terlihat para sahabat dan sang kakak sedang berbaris bersama para peserta ujian. Ujian kali ini adalah uji kekuatan, mereka satu persatu akan diuji melawan Guru Munsa dan Guru Sang. Terlihat satu persatu para murid mulai diuji. Begitu juga dengan 8 sahabat dan saudara Si Yue. Mereka mulai diuji juga. Saat keempat sahabat Si Yue maju, Guru Yang Si bertanya pada Si Yue. Yue, bukankah mereka 4 sahabatmu? Tanya Guru Yang Si. Benar Guru. Mereka 4 sahabat hamba. Dan 4 di belakang mereka adalah 4 saudara hamba.
Yang membuat hamba bisa sampai datang ke alam tengah? Jawab si Yue. Apakah mereka yang membuat kau menolak permintaanku menjadikan kau muridku? Tanya guru Yang Si. Benar guru. Sebab hamba harus menolong mereka. Saat hamba harus sampai di kota dingin tempat kakek dan para saudara hamba menjadi jaminan agar hamba sampai pada waktu yang sudah ditentukan. Karena itulah hamba menolak keinginan guru, jawab si Yue kembali. Oh ternyata seperti itu, ucap guru Yang Si. Mereka kembali melihat uji kekuatan. Dan ternyata semua sahabat dan saudara si Yue bisa lolos dalam ujian murid baru. Hanya si Yuanru yang hampir gagal mengikuti ujian itu. Mungkin karena kekuatan dia yang sempat hilang berpuluh tahun yang lalu, hingga dia harus mengejar ketinggalan itu dengan keras. Untunglah dia masih bisa. Ternyata mereka memang pantas menjadi saudara dan sahabatmu Yue. Ucap guru Yang Si. Terima kasih guru. Mereka memang orang-orang terdekat si Yue. Ucap di Yue. Dan Tanoa sengaja percakapan mereka didengar guru Wang yang ada di sebelah guru Yang Si. Kak, kau mengenal anak-anak pintar itu? Tanya guru Wang pada guru Yang Si. Apakah kau masih ingat perkataanku dulu, kalau si Yue memiliki sahabat? Tanya guru Yang Si sambil menoleh ke arah guru Wang. Iya aku ingat. Lalu apa hubungannya dengan mereka? Tunggu. Jangan kau katakan kalau mereka sahabat si Yue. Kata guru Wang dengan nada kaget dan tak percaya. Kenyataannya mereka memang sahabat dan saudara si Yue. Ucap guru Yang Si membuat guru Wang kaget. Jadi benar kalau keempat pria itu sahabatnya si Yue Kak? Tanya guru Wang lagi. Bukan itu. Yang empat pria itu saudaranya si Yue, sedangkan 3 pria dan 1 wanita di depan mereka itu, merekalah sahabat si Yue yang dulu pernah bertemu denganku. Kata guru Yang Si menjelaskan. Ya ampun. Mereka tak kalah dengan para murid kita Kak. Mereka kuat dan lincah. Pantas kalau mereka itu sahabat dan saudara si Yue. Ucap guru Wang. Wanita dan pria berbaju kuning yang berada di antara sahabat si Yue juga mempelajari tentang pengobatan. Mereka berdua belajar pengobatan dengan tekun guru. Dan mereka hampir seperti si Yue. Hanya saja mereka tidak bisa menggunakan pengobatan akupuntur. Guru tahu sendiri kesulitan mempelajari pengobatan teknik akupuntur kan? Ucap si Yue merekomendasikan 2 sahabatnya yang sudah belajar padanya. Maksudmu mereka berdua belajar pengobatan padamu? Tanya guru Wang. Kami belajar bersama saat kami dalam perjalanan dari alam bawah menuju alam tengah guru. Jawab si Yue merendah. Mana mungkin dia berani mengatakan kalau di zaman modern dia merupakan mahasiswa kedokteran yang jenius. Mendengar ucapan si Yue, guru Wang sadar akan kepandaian si Yue. Dan dia tahu gadis ini menutupi kemampuannya. Kalau begitu biarkan mereka menjadi muridku Kak. Aku penasaran dengan kemampuannya. Ucap guru Wang. Kalau kepintaran mereka bisa diandalkan maka dia akan menarik si Yue sebagai pengajar. Lalu kenapa mereka dulu tidak mengikuti ujian penggambilan murid saat di kota suci? Tanya guru Teisan. Karena mereka tidak ingin dipisahkan dengan si Yue guru. Mereka mau masuk ke dalam sekte yang si Yue tempati. Ucap si Yue sambil tersenyum menatap para sahabatnya yang terlihat bahagia menatap padanya. Mereka bahagia karena satu sekte kembali dengan si Yue. Ternyata persahabatan kalian sangat kuat, semoga kalian tetap kuat dalam menjalani kehidupan ini. Ucap guru Wang. Semoga saja guru. Jawab si Yue. Dan saat pertengahan ujian, Guru Sanwi datang bersama Guru Yunjin.
Dia langsung duduk di dekat guru Yangzi yang memang sudah disediakan. "Maaf aku terlambat," ucapnya pada guru Yangzi. "Kau ini, lihat ujian hampir selesai," ucap guru Yangzi pada sang sahabat. Namun guru Sanwi hanya tersenyum lalu memandang si Yue dan Raja. "Aku dengar kalian pulang dari perbatasan?" tanya guru Sanwi. "Benar guru. Kami baru kembali 2 hari yang lalu, murid harus ke istana dulu karena kakek kaisar sakit," ucap Raja dengan wajah tenang. "Sakit?" seru para guru bersamaan. "Benar guru. Untunglah beliau telah pulih kembali, karena kepandaian dokter si Yue. Kakek sudah sehat kembali," jawab Raja. "Memangnya kaisar sakit apa? Kok kami tidak mendengar kabarnya?" tanya guru Yangzi heran. "Sebab tidak ada kabar sama sekali kalau kaisar tua sakit. Kami memang metup berita itu keluar dari istana. Sebab membahayakan keselamatan kaisar. Dan mempermudah kami menangkap orang yang bersalah atas penyakit kakek kaisar. Untunglah semua telah berakhir guru. Kakek telah sehat kembali," berkata si Yue. Ucap Raja bangga. "Ah, syukurlah. Kami bersyukur kaisar tua telah pulih kembali," ucap kedua guru bersamaan. Mereka kembali menatap ke arah arena ujian. Hingga akhirnya ketika hari mulai sore, ujian dan pelantikan murid baru telah berakhir. Para tamu kehormatan akhirnya pergi meninggalkan podium. Terutama Raja dan keempat guru yang turun dari podium bersama si Yue, guru Yunjin dan ketiga pengawal Raja. Si Yue dan guru Yunjin berjalan tepat di belakang Raja. "Guru, apakah si Yue bisa berbicara sebentar dengan guru?" kata si Yue pada Yunjin yang ada di sebelahnya. Raja yang berjalan bersama guru Yangdi dan guru Sanwi berhenti saat mendengar ucapan si Yue. Dia menatap si Yue yang sedang berbicara dengan Yunjin. Terlihat wajahnya cemberut dan kesal. Tiba-tiba dia menggenggam tangan si Yue posesif. Melihat tingkah Raja, Yunjin tersenyum. Sedangkan si Yue sudah mulai terbiasa dengan tingkah posesif Raja. "Ada apa Yue?" tanya guru Yunjin. Si Yue mendekat dan berkata pelan. "Ayah ingin bertemu guru," ucap si Yue membuat sang guru kaget. "Apa?" Tanpa sadar Yunjin berteriak hingga guru Yangzi dan guru Sanwi menatap pada mereka. "Ses, guru. Pelankan suara guru," ucap si Yue. "Ah, maaf. Abis kau membuat guru kaget Yue. Apa benar yang kau katakan tadi?" tanya guru Yunjin yang terlihat matanya mulai berair. Si Yue menganggukkan kepakanya. "Ada apa Yunjin?" tanya guru Sanwi, yang masih kaget mendengar teyakan guru Yunjin. "Tidak guru. Tidak ada apa-apa," ucap guru Yunjin sambil menggaruk tengkuknya yang tak gatal. "Ah kau ini. Jangan mengagetkan orang," ucap guru Sanwi sambil kembali melangkah bersama para guru yang sempat berhenti karena teriakan guru Yunjin tadi. "Apakah ayahmu sudah sembuh?" tanya guru Yunjin seperti tak percaya. "Guru bisa melihatnya sendiri," jawab si Yue. "Lalu bagaimana guru bisa bertemu ayahmu?" ucap guru Yunjin lagi. "Guru bisa pergi bersama si Yue," jawab si Yue. "Yue." Tiba-tiba terdengar protes di Raja Bucin. "Ah maaf guru. Kita ke sana bersama si Yue dan Raja," ucap si Yue meralat. "Baik. Kapan bisa kita kesana sekarang?" tanya guru Yunjin. "Baiklah guru. Kalau begitu kita pergi ke ruangan Raja lebih dulu," jawab si Yue. "Loh untuk apa?" tanya Yunjin lagi. "Dari sana kita baru bisa menuju tempat ayah," kata si Yue lagi.
Kalau begitu guru akan berpamitan dulu pada guru Sanwi lebih dahulu. Ucap guru Yunjin gembira. Namun percakapan mereka terhenti saat mereka mendengar suara yang menyapa raja. Yang mulia Raja Chu Tianji. Terdengar suara wanita menyapa raja dari arah belakang mereka. Secara bersamaan mereka menoleh ke belakang. Terlihat ketua sekte darah suci sedang berjalan mendekati mereka. Salam sejahtera yang mulia. Sapa mereka bersamaan. Salam juga guru Sakura. Ucap raja datar. Boleh kami berbicara sebentar dengan yang mulia? Tanya guru sekte darah suci sambil menatap raja dengan tatapan lembut. Maaf. Jika kalian ingin berbicara, berbicara saja di sini. Sebab aku masih ada sesuatu yang harus aku kerjakan. Ucap raja dengan tenang. Tapi yang mulia, ini sangat penting. Ucap guru Sakura dengan wajah terlihat tidak senang. Tidak apa-apa. Katakan saja. Mereka pengawal pribadiku, dan dia guruku. Ucap raja sambil menunjuk Yunjin. Terlihat tatapan kesal di wajah ketua Sakura. Baiklah, kalau yang mulia menginginkan hamba mengatakannya di sini, hamba akan lakukan. Begini yang mulia. Bagaimana tentang perjodohan yang mulia dengan murid hamba Lin Yun? Bukankah perjodohan itu sudah dibicarakan berapa tahun lalu, dan yang mulia belum menjawab dengan benar? Ucap guru Sakura dengan percaya diri. Ah, ternyata kau mengatakan soal itu lagi. Bukankah saat itu aku sudah menjawab perkataan kalian, apakah itu belum cukup? Ucap raja dengan wajah kesal. Tapi yang mulia menolak perjodohan itu, sedangkan perjodohan kalian sudah takdir dari dewa. Ucap guru sekte darah suci lagi. Aku tidak peduli itu. Aku tidak mencintai Nona Lin Yun dan sampai kapanpun aku tidak akan pernah milih dia untuk menjadi istriku. Ucap raja dengan tegas. Tapi yang mulai. Dia adalah calon Anda yang dipilih dewa. Dia merupakan gadis darah Phoenix. Bukankah Anda tahu Anda harus berjodoh dengan Lin Yun? Kalian sudah ditakdirkan menjadi pasangan yang sangat cocok untuk Anda. Ucap guru Sakura. Cocok atau tidak cocok akulah yang menentukan. Ucap raja dingin. Yang mulia. Bukankah Anda tahu kalau hamba sangat mencintai Anda? Saya berjanji kalau hamba menjadi ratu kerajaan ini, hamba akan membiarkan yang mulia memiliki beberapa selir. Ucap Lin Yun sambil meneteskan air mata. Tapi aku tidak mencintaimu, aku sudah memiliki calon ratu kerajaan ini. Dan juga aku tidak menginginkan banyak istri. Bagi diriku, satu sudah cukup. Ucap raja datar. Maaf, kami harus pergi. Selamat sore. Ucap raja dingin. Dia berjalan meninggalkan guru Sakura dan Lin Yun yang semakin menangis. Namun raja tak memperdulikan semua itu. Sedangkan guru Sakura segera membawa Lin Yun pergi dari tempat itu. Sebenarnya dia merasa menyesal dan malu mengatakan pertanyaan tadi. Sebab jawaban itu sudah pernah dia dengar 4 tahun yang lalu saat raja selesai merebut kembali kerajaan ini dari sang adik. Pada saat itu, dia dengan berani berkata pada raja di depan kaisar tua untuk menjodohkan Lin Yun yang berdarah Phoenix dengan raja. Karena dia tahu kalau si darah Phoenix merupakan jodoh raja. Tapi dengan tegas raja menolak perjodohan itu. Dan kaisar menyerahkan sepenuhnya keputusan itu pada raja. Namun dia tidak ingin mempercayai keputusan itu. Dia pikir mungkin saat itu raja masih marah para pangeran kedua hingga menolak perjodohan yang sudah ditentukan oleh dewa itu. Namun, hari ini saat melihat tatapan sang murid yang terlihat sedih. Dengan keyakinan kalau raja akan menerima usulannya. Dia kembali bertanya. Namun hasilnya ternyata sama, raja menolak Lin Yun si darah Phoenix.
Dengan perasaan marah dan kesal, mereka segera kembali ke sekte tanpa berpamitan pada guru besar Yang Si. Sedangkan di tempat Raja Dam Siyue, terlihat mereka berjalan bersama guru Yun Jin dan ketiga pengawal raja menuju rumah kediaman guru besar Yang Si. Ketika sampai di sana, mereka melihat kedua guru besar itu sedang berbicara dengan serius. Dan saat mereka masuk, terlihat keduanya berhenti bicara dan menatap mereka bertiga. "Kalian datang kemarin. Ada apa?" tanya guru Yang Si. "Maaf mengganggu guru. Yun Jin hanya ingin meminta izin pada guru Sanwi kalau Yun Jin akan pergi bersama Siyue dan Raja," ucap guru Yun Jin. "Memangnya kalian mau kemana?" tanya guru Sanwi sambil melihat ketiganya. "Menemuimu seseorang guru," jawab guru Yin Jin. "Ya sudah pergilah," ucap guru Sanwi. Mereka pun segera berpamitan pada kedua guru besar itu. Setelah itu mereka segera pergi ke tempat kamar inap sang raja. Ketika sampai di sana, ketiganya masuk kamar Raja Chu Tianji. Sesampainya di dalam, terlihat guru Yun Jin memeriksa kamar raja. "Yuer, memangnya di mana ayahmu berada?" ucapnya bertanya dengan wajah bingung. "Sebentar dulu guru. Sekarang pejamkan mata guru," ucap Siyue. "Memejamkan mata?" tanya Yun Jin heran. "Turuti saja ucapan Yuer guru," ucap raja. Dengan penuh tanda tanya Yun Jin menutup matanya. Akhirnya Siyue membawa kedua pria itu masuk ke dalam ruang teratai. Yun Jin tetap menutup matanya hingga Siyue berkata, "Sekarang guru bisa membuka mata guru," ucap Siyue. Perlahan Yun Jin membuka matanya. Dan saat matanya telah terbuka, betapa terkejutnya dia. Kini di depannya berdiri sebuah istana yang sangat indah dengan tanaman bunga mengelilingi istana itu. Dan di kejauhan terlihat gunung tinggi menjulang, sungguh sebuah pemandangan yang indah yang tak pernah dia temui. "Yuer, di mana ini?" ucapnya dengan wajah kagum. "Di ruang teratai Siyue guru," ucap Siyue tenang. "Apa? Ruang teratai? Maksudnya kau memiliki ruang dimensi?" tanya Yun Jin dengan wajah kaget. "Seperti itulah guru," jawab Siyue. Dan terlihat beberapa pria mendekati Siyue. "Yuer, kau datang. Bukankah ini guru Yun Jin?" tanya Feng Kui. "Iya, belia guru Yun Jin," jawab Siyue. "Selamat pagi guru," ucap mereka bersamaan. Bertepatan saat itu di ruang teratai hari menjelang pagi. "Pagi? Siapa mereka Yuer?" tanya guru Yun Jin heran. Sebab dia belum pernah bertemu dengan mereka. Tapi mengapa mereka telah tahu siapa dia? Mereka hewan kontrak dan hewan penjaga Siyue. Satu persatu Siyue memperkenalkan Tiger, Feng Kui, Xiao Tu, Liong Bai serta Tongsa. Dan menjelaskan siapa mereka sebenarnya. Mendengar siapa mereka, hewan apa mereka, Yun Jin hampir pingsan. Tak ada satupun dari mereka merupakan hewan roh biasa. Yun Jin terdiam lama sambil menatap mereka satu persatu. Apalagi saat melihat Liong Bei yang merupakan naga salju yang dicari orang. Ternyata naga ini hewan penjaga Siyue. "Mereka semua hewan kontrakmu?" tanya Yun Jin tak percaya. "Benar guru," jawab Siyue dengan tenang. "Yuer, kenapa kau tidak memperkenalkan kami juga?" Terdengar suara menyapa. Membuat mereka menatap asal suara. Terlihat dua pria tampan datang mendekati mereka. Satu pria remaja tampan berbaju putih. Dan satu pria dewasa juga berwajah tampan berbaju serba hijau. "Ya, mereka adalah Ivy dan Xiao Hua. Dari mana kalian?" tanya Siyue saat melihat kedatangan mereka. Melihat bayi lotus milik Xiao Hua,
Jawab Ivy dengan manja. Melihat kedatangan Ivy, Raja segera memeluk pinggang Si Yue. Namun mereka memang dua pria manja yang selalu berebut Si Yue. Walaupun Raja telah memeluk Oung Fang Si Yue, Ivy dengan tidak mau kalah. Ivy menarik tangan Si Yue dan memeluknya. Terlihat Raja kesal dan fantif ke Ivy, tapi dia rak bisa berbuat apa-apa karena semakin Raja melarang, semakin Ivy menggoda. Si Yue hanya bisa menghela nafas kesal menghadapi mereka berdua. Kenalkan mereka guru. Tapi jangan dipegang pria hijau ini guru. Dia Poison Ivy tanaman kontrak Si Yue. Kata Si Yue memperkenalkan Ivy. Apa? Poison Ivy. Ucap guru Yun Jin dengan wajah pucat. Hehehe. Jangan takut guru. Asalkan guru tidak memegang dia, tidak akan ada masalah. Kata Si Yue sambil terkekeh melihat wajah takut guru Yun Jin. Dan yang lebih muda ini, namanya Xiao Hua tanaman lotus pengawal Si Yue. Lanjut Si Yue. Yun Jin hanya bisa menatap semua makhluk kontrak Si Yue yang berubah menjadi manusia dengan wajah kagum dan tak percaya. Baru kali ini dia melihat seorang manusia yang memiliki makhluk kontrak lebih dari satu. Dan semuanya makhluk ilahi. Yue, kau sangat mengejutkan guru. Ucap Yun Jin dengan tatapan kagum. Apakah Twins Naga dan Baizi masih berkultivasi? Tanya Si Yue. Masih Yue. Jawab Tiger. Ya sudah, ayo guru masuk ke dalam istana. Ucap Si Yue. Istana siapa ini Yue? Tanya Yun Jin. Istana Si Yue guru. Jawab Si Yue. Istana Si Yue. Sejak kapan kau memiliki ruang ini Yue? Tanya Yun Jin lagi. Sebenarnya sejak berada di alam bawah, maafkan Si Yue tidak memberi tahu guru. Ucap Si Yue. Jadi sejak di alam bawah kau sudah memiliki ruang teratai ini? Tanya Yun Jin. Si Yue hanya bisa menganggukkan kepalanya menjawab pertanyaan Yun Jin. Dasar anak nakal. Ucap Yun Jin sambil mengacak rambut Si Yue dengan gemas. Mereka melangkah masuk ke dalam istana milik Si Yue. Udahan dulu ya. Aku lanjut besok. Jangan marah. Sabar. Jangan lupa like, vote dan komennya autor tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Pertemuan ayah dan kakek Si. Episode berikutnya. Pertemuan Yun Jien dan Sima Yuan.